Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Neng Erli Oktavia. Jadi, mulai hari ini Ibu akan melanjutkan materi kimia kalian, yaitu mengenai peranan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak ya penjelasan Ibu. Sel volta dalam kehidupan sehari-hari ini ada 5. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu baterai biasa. Kalian bisa lihat gambarnya di samping. Baterai ini sering digunakan dan sering disebut dengan sel kering atau sel lekansi. Kenapa dikatakan sel kering? Karena penggunaan air di baterai ini sangat dibatasi. Sel biasa ini terdiri dari anoda berupa logam seng yang dipakai sebagai wadah dan katoda berupa batang karbon yang tidak aktif, di mana elektrolitnya yaitu campuran MnO2, NH4Cl, dan sedikit H2O. Reaksinya yaitu anodanya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron dan katodanya 2 MnO2 ditambah 2 NH4+ ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 ditambah 2 NH3 ditambah H2O. Nah, yang kedua yaitu baterai alkalin. Anak-anak bisa lihat gambar baterai alkalin di samping. Pastinya sering sekali kalian menemukan baterai alkalin ini di mana-mana. Kalau dilihat dari bentuknya, tentu baterai alkalin mirip dengan baterai biasa. Tapi kalau urusan energi yang dihasilkan, baterai alkalin menghasilkan 2 kali lebih besar dibandingkan baterai biasa. Nah, perbedaan dasarnya hanya katoda dan elektrolit yang digunakan. Baterai alkalin terdiri dari anoda berupa logam seng yang dipakai sebagai wadah dan katoda berupa oksida mangan. Elektrolitnya yaitu kalium hidroksida. Nah, reaksinya bisa anak-anak lihat. Ada anoda dan ada reaksi pada katoda, di mana ion Zn2+ ini bereaksi dengan OH- akan membentuk ZnOH 2 kali. Oke, selanjutnya yaitu baterai perak oksida. Nah, di samping kanan, anak-anak bisa lihat gambar baterai perak oksida. Anoda yang digunakan pada baterai perak oksida sama dengan yang digunakan pada baterai biasa dan baterai alkalin. Susunan baterai perak oksida yaitu Zn sebagai anoda dan perak oksida sebagai katoda, di mana elektrolitnya yaitu kalium hidroksida. Oke, reaksinya itu ada. Anak-anak bisa lihat reaksi anoda dan reaksi pada katodanya. Juga ada reaksi sel. Baterai perak oksida memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kegunaan baterai jenis ini adalah untuk arloji, baik jam tangan kalian, kemudian kalkulator, dan berbagai jenis peralatan elektrolit lainnya. Selanjutnya yaitu sel aki. Sel aki merupakan contoh sel volta yang bersifat reversibel. Apa itu reversibel? Reversibel dapat diubah menjadi zat semula, jadi dapat diisi ulang. Nah, sel aki itu terdiri atas anoda berupa logam timbal dan katoda berupa lempeng logam oksida timbal. Dan elektrolitnya ialah larutan asam sulfat encer. Nah, itu ada reaksi pada anoda, ada reaksi juga pada katoda, di mana pada saat sel aki menghasilkan arus listrik, maka Pb di anoda dan PbO di katoda akan berubah membentuk
PbSO4. Ion H+ dari H2SO4 berubah menjadi H2O sehingga konsentrasi H2SO4 berkurang. Sel aki dapat diisi atau disetrum kembali sehingga konsentrasi H2SO4 kembali seperti semula. Ada sel aki motor, ada sel aki mobil, kemudian ada pula sel aki yang biasanya untuk keperluan lampu yang bisa dicas kembali tuh. Dan penggunaan yang terakhir yaitu sel bahan bakar. Sel bahan bakar ini merupakan sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen dan campuran gas alam dengan oksigen. Bahan bakar tersebut dialirkan secara terus-menerus. Gas oksigen dialirkan ke katoda melalui suatu bahan berpori yang menjadi katalis reaksi dari gas hidrogen yang dialirkan ke anoda. Nah, reaksi pada anoda yaitu 2H+ ditambah 4OH- menjadi 4H2O ditambah 4 elektron. Di mana katodanya yaitu ada O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH- ditambah 2H2 ditambah O2. Nah, sel seperti ini itu biasanya digunakan sebagai sumber listrik pesawat luar angkasa. Nah, oke, itulah tadi peranan sel volta dalam kehidupan kita. Bagi anak-anak yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp.